Salam, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur karena masih diizinkan menikmati kebenaran firman-Mu dalam ibadah online hari ini. Mari Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, sebab itu berbicaralah kepada kami siap mendengar dan belajar menghidupinya. Karena itu Tuhan, kami mematahkan setiap rancangan dari si jahat dalam nama Yesus. Dan kami mau Tuhan berbicara dengan jelas kepada kami hari ini, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam kami menghadapi kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah mewacanakan akan menerapkan yang namanya new normal atau biasa disebut dengan tatanan kehidupan baru. Banyak orang yang kaget dengan akan diterapkannya new normal ini, karena kita sudah terlalu lama hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan masih sangat banyak orang yang sulit beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Namun sebenarnya bagi orang Kristen tidaklah menjadi masalah, karena sejak saudara percaya dan menerima Yesus, saudara dan saya sudah punya tatanan kehidupan baru. Bukan tatanan kehidupan baru secara lahiriah, tetapi tatanan kehidupan baru secara rohani, secara batiniah. Dan mestinya Bapak Ibu Saudara menerapkannya bukan hanya pada waktu-waktu ini, tetapi sejak Bapak Ibu Saudara percaya Yesus sampai akhir hidup saya dan saudara, kita mesti menerapkan tatanan kehidupan baru. Karena kalau kita tidak menerapkan tatanan kehidupan baru, kita hanya diperhadapkan pada dua pilihan, hidup atau mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tatanan kehidupan baru yang semestinya ini dilakukan oleh orang Kristen ada tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Orang Kristen sejak percaya Yesus punya tatanan kehidupan baru. Ada dua tatanan kehidupan baru yang mestinya dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang pertama adalah mempersembahkan hidup. Bapak Ibu Saudara, selama ini pemahaman kita mempersembahkan itu adalah persembahan mati. Karena dalam konteks perjanjian lama, mempersembahkan itu selalu dikaitkan dengan binatang korban dan sebagainya. Nah, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, binatang itu mesti disembelih. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan tidak mau persembahan yang mati, tapi Tuhan mau persembahan yang hidup. Karena itu Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Persembahan yang hidup ini berarti hidup kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat,
dari jam ke jam, dari hari ke hari, mesti kita persembahkan, mesti kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menghendaki persembahan tubuh saudara. Tuhan menghendaki persembahan hidup saudara, bukan persembahan yang mati, bukan persembahan materi, bukan semata-mata persembahan-persembahan yang ada dalam konteks perjanjian lama, tetapi persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah persembahan tubuh, persembahan hidup, dan itu adalah yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan disebut sebagai ibadah yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menerima anugerah keselamatan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan mau kita memberikan hidup kita, memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Jangan lagi menjadikan tubuh kita sebagai hamba dosa. Jangan lagi menyerahkan tubuh kita, hidup kita menjadi alat dosa, alat iblis. Tetapi persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi anggota-anggota atau alat-alat kebenaran. Karena itu yang Tuhan mau adalah persembahkan pikiranmu, persembahkan hidupmu, persembahkan seluruhnya. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan, karena ini adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau saya boleh singgung sedikit soal ibadah yang sejati, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ibadah ini tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh tembok. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sejati, di mana tubuh kita adalah bait Allah. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, orang-orang yang mengagung-agungkan gedung gereja hari-hari ini, kesombongannya sedang diluluh lantakkan oleh Tuhan. Karena hampir-hampir gedung sudah 2 bulan bahkan lebih tidak bisa digunakan untuk beribadah. Dan Tuhan mau kita kepada substansi ibadah. Jangan ibadah di gedung saja. Saudara baru merasa beribadah karena mempersembahkan hidup itu, mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan jadikan alasan saudara tidak beribadah di gereja, lalu saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi mari kita walaupun tidak beribadah di gereja, di gedung gereja, hidup saudara, tubuh saudara, persembahkanlah kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Yang kedua, beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Bukan hanya mempersembahkan hidup, bukan hanya mempersembahkan tubuh, tetapi yang kedua, berubahlah. Firman Tuhan dikatakan dengan jelas di sini. Ayatnya yang kedua dalam Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kita meresponi wacana pemerintah menerapkan new normal, diperlukan perubahan habit, perubahan kebiasaan. Biasanya kita mungkin hidup ceroboh, biasanya mungkin kita hidup tidak memperhatikan kesehatan, cuci tangan, sebagainya. Tapi dengan penerapan new normal memaksa kita untuk berubah. Kita biasakan cuci tangan dan sebagainya. Dalam hidup kekristenan kita, Tuhan juga mau kita berubah. Supaya kita bisa beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru kita di dalam Kristus. Tuhan mau kita berubah terus menerus. Jangan pernah berhenti berubah. Dan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Karena itu berubahlah semakin baik. Jangan saudara jadi Kristen dari kecil sampai saudara Kristen sampai tua, nggak pernah berubah. Hidupmu hanya memalukan nama Tuhan, mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari berubahlah.
supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu mencahayakan Kristus. Kata berubah dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini dari akar kata metamorfo. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Berubah dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Perubahan, kata metamorfo ini biasa dipakai untuk perubahan kupu-kupu. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Tuhan juga mau kayak saya dan saudara dulu sebelum jadi Kristen, sebelum saudara terima Yesus, mungkin perilaku saudara, karakter saudara, sikap saudara, kelakuan saudara seperti ulat. Tetapi sejak saudara terima Yesus, beradaptasilah dengan kehidupan baru saudara, berubah seperti kupu-kupu. Kalau aku menjadi ulat, semua orang jijik melihatnya, tidak ada yang senang. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, orang melihatnya senang. Cara makan pun beda. Ulat dulu makannya daun dan rakus sekali. Tetapi sejak berubah dari kupu-kupu, makanannya nektar madu dan tidak boros, tidak tamak, tidak serakah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berubah. Apa yang harus diubah? Pikiran kita harus diubah. Karena perubahan itu mulai dari pikiran. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi, oleh pikiran kita. Sebab seluruh hidup kita digerakkan oleh pikiran. Kalau pikiran kita berubah, maka perkataan kita berubah. Tingkah laku kita berubah. Kesucian kita berubah. Ketaatan kita berubah. Kesetiaan kita berubah. Kemurnian kita berubah. Semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Sebab kalau tidak mulai berubah dari pikiran kita, mustahil kita bisa berubah. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, yuk berubah. Mulai dari pikiran, berubah. Jangan lagi seperti kanak-kanak yang hanya minta diperhatikan terus, tapi mari berubah, memperhatikan. Saya tertarik ada seorang Romo yang mengatakan demikian. Dengan bahasa Jawa saya kutip begini. Dadi menungso kuwi ojo gampang suwek lan ojo gampang nyuwek. Terjemahan bahasa Indonesia kurang lebihnya begini. Jadi manusia itu jangan mudah tersakiti dan jangan mudah menyakiti. Nah mari kita mau saudara berubah. Jangan mudah terjadi orang yang mudah tersakiti. Jangan mudah jadi orang yang gampang menyakiti. Mari berubah. Berubah dari sekarang. Kalau saya kaitkan lagi dengan tatanan kehidupan baru yang diterapkan pemerintah. Mau berubah atau mati. Dalam kehidupan kekristenan kita, walaupun kita punya kasih karunia yang besar yang datangnya dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, tapi Tuhan menghendaki berubah. Saudara mau berubah atau saudara akan mati? Mari berubah. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu menjelang saudara mati. Tapi mari berubah sejak sekarang, selagi ada kesempatan. Sebab kalau saudara berubah, saudara bisa membedakan apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanpa perubahan, saudara gak akan pernah bisa mengalami atau membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena syaratnya hanya dengan berubah. Mari beradaptasilah dengan tata kehidupan yang baru dalam kehidupan kekristenan saudara. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Yang kedua, berubahlah. Jangan tunggu besok, sekarang juga mari berubah sebelum maut menjemput kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat sederhana hari ini. Kami mau beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru dalam Kristus, yakni kami mau mempersembahkan tubuh kami dan kami mau berubah. Karena itu yang Tuhan kehendaki sebagai ungkapan syukur kami yang menerima keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.